Yang pertama kali membuka pintu verifikasi ilmiah terhadap klaim keturunan Nabi itu bukanlah Kiai loh, bukan juga BRIN, bukan juga Dr. Sugeng, bukan juga peneliti DNA yang lainnya. Justru kubu yang hari ini paling keras membela ataupun menolak DNA yang pernah menyatakan bahwa pengakuan sebagai keturunan Nabi harus bisa diverifikasi. Dan itu adalah ucapan Rizik Syihab, bukan ucapan siapa Habib yang lain. Justru Rizik Syihab sendiri yang membuka pintu verifikasi nasab. Ketika hasil verifikasi dianggap menguntungkan, harus dipakai. Tapi kalau hasil verifikasi dianggap itu merugikan, ya sans ditolak. Disitulah publik itu mulai bertanya, loh ini ada apa? Yang sedang dibela itu sebenarnya nasab atau kenyamanan narasi. Akhirnya apa? Hanif Alatos akhirnya cuci piring untuk membersihkan pernyataan Rizik Syihab dengan mengharamkan DNA. Itu adalah fakta. Kita menguji sebuah konsistensi narasi. Bahwa yang terjadi hari ini itu bukan Kiai Imad versus Ba'alawi, tapi sebenarnya Ba'alawi versus pernyataan yang mereka klaim sendiri gitu loh. Karena publik itu sudah bisa mengekspos rekam jejak yang lalu. Kalau ketika dulu bicara verifikasi, kemudian dulu bicara pembuktian, kemudian dulu bicara validasi gitu ya. Dan dulu juga berbicara tentang kehati-hatian nasab. Nah, ketika masuk ke ranah DNA, posisi itu berubah total. Akibatnya apa? Itu muncul konflik data. Yang muncul adalah konflik konsistensi. Nah, kita coba beranalogi sederhana. Misalkan ada sebuah dokter yang menyampaikan begini, siapapun yang mengaku sebagai dokter, tolong tunjukkan ijazahnya. Dan semua orang juga setuju. Lalu suatu hari, giliran dirinya diminta untuk menunjukkan ijazah. Terus si dokter itu berkata, oh ijazah itu bukan patokan untuk sebuah ukuran misalkan. Publik tidak akan fokus pada ijazahnya, justru publik akan fokus pada perubahan narasi, perubahan standar. Itulah yang sekarang terjadi di dalam polemik nasab. Ini fakta loh teman-teman. Kalau kita bicara polemik nasab itu sebenarnya itu adalah sebuah membalikkan pernyataan lama mereka terhadap situasi yang baru hari ini. Nah, kita akan membahas dari berbagai macam sudut pandang. Yang pertama, kita melihat sudut pandang fikih. Kapan sebuah alat pembuktian itu menjadi haram? Ini adalah mengkoreksi pernyataan Hanif Alatos yang akhirnya harus cuci piring terhadap pernyataan mertuanya. Kalau dulu polemik nasab itu belum menyentuh Ba'alawi, katakanlah seperti itu ya. Kemudian tes DNA sering disebut sebagai alat bantu verifikasi. Tapi setelah hasil DNA itu nggak sesuai antara haplogrup Ba'alawi dengan haplogrup yang diklaim sebagai jalur Quraisy, mendadak muncul narasi DNA haram. Ya, DNA nggak bisa dipakai, DNA itu buatan orang Barat. Pertanyaan sederhana begini, apakah yang berubah itu ilmu DNA atau yang berubah hasilnya? Ini yang harus kita pahami. Nah, ketika kita bicara namanya fikih, ya harus jelas. Ya, yang harus jelas bahwa yang bermasalah itu adalah hasilnya, bukan DNA-nya. Dalam fikih Islam, hukum terhadap alat pembuktian tidak berubah hanya karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Ini yang harus dipahami. Kemudian dari sudut pandang usul fikih, ketika kita bicara mana yang didahulukan, dalil atau identitas misalkan. Di dalam usul fikih ada prinsip yang terkenal.
hukum itu mengikuti alasan dan sebabnya, bukan mengikuti siapa orangnya. Karena ulama besar sepanjang sejarah selalu mengajarkan yang dinilai adalah hujah, bukan pembicaraannya, bukan otoritas ulama, ya. Yang diuji adalah dalil, bukan gelarnya, bukan siapa orangnya, kemudian bukan asal usul orangnya. Yang diperiksa adalah bukti, bukan keturunannya. Maka kalau sebuah tesis dibantah, ya bantahlah tesisnya. Jika ada genetika, bantahlah genetika. Kalau ada manuskrip, ya bantahlah dengan manuskrip gitu loh. Nah, ketika yang muncul itu justru serangan kepada pribadi peneliti, hari ini terjadi itu. Kepada karakternya lah, kepada motifnya lah, kepada latar belakangnya lah. Ya wajar dong publik itu tanya, kalau dalilnya emang lemah, kenapa nggak dibantah dalilnya? Kalau datanya salah, ya kenapa nggak dibantah datanya? Justru yang diserang itu adalah manusianya, orangnya. Nah, di titik inilah sebenarnya diskusi ilmiah tentang polemik nasab itu berubah menjadi diskusi identitas. Ketika identitas lebih penting daripada sebuah argumentasi, usul fikihnya sebenarnya sudah ditinggalkan. Artinya apa? Kalau kita bicara identitas, ya itu justru mereka sendiri yang bermain tentang identitas. Itu jelas, relevan terkait gaya politik mereka, yaitu politik identitas. Kemudian yang ketiga, ada kaidah fikih yang terlupakan. Ada sebuah kaidah yang mengklaim itu wajib menghadirkan bukti, bukan yang mempertanyakan. Pihak keiman itu mempertanyakan, pihaknya Ba'lam itu yang mengklaim. Ini prinsip standar, ini prinsip dasar. Kalau seseorang memiliki tanah misalkan, ya dia wajib dong membawa sertifikat. Bukan tetangganya yang wajib membuktikan tanah itu bukan atau miliknya gitu loh. Kalau seseorang mengaku keturunan Nabi, tokoh-tokoh tertentu ya pembuktian itu berada pada pihak yang mengklaim, bukan pihak yang meminta untuk verifikasi. Nah, dalam logika hukum Islam, verifikasi itu bukan penghinaan, bukan kebencian. Verifikasi adalah konsekuensi dari sebuah klaim. Semakin besar klaimnya, semakin besar pula standar pembuktiannya. Makanya perlu pembuktian lebih tinggi, yaitu dengan tes DNA. Itu jelas, gitu loh. Kemudian yang keempat, kita bicara tentang sudut pandang komunikasi publik. Ini kesalahan terbesar itu sebenarnya bukan di DNA. Kesalahan terbesar Rizik Syihab yang membuka omongan awal, yang membuka pintu verifikasi, atau mungkin yang lain kubu pembela nasab hari ini, itu bukan tentang DNA, tapi soal komunikasi publik. Karena publik modern hari ini itu percaya dan berpikir secara berbeda. Masyarakat sekarang hidup berketergantungan dengan internet. Mereka terbiasa dengan sebuah hal ataupun sesuatu yang transparan. Mereka terbiasa dengan audit. Mereka terbiasa dengan keterbukaan data. Nah, kalau publik itu tanya, ya kalau memang yakin kenapa harus takut diuji? Terus wajar dong publik bertanya, kalau memang yakin loh kenapa harus takut diuji? Tapi lah jawaban yang muncul justru haram, ya nggak boleh, menyalahi aturan, itu buatan barat. Nah, justru ya di sini lahir sebuah keyakinan dan kecurigaan kepada publik. Nah, dalam komunikasi publik modern, sesuatu yang ditutup rapat itu justru memancing pertanyaan yang lebih besar. Semakin keras larangan, semakin besar rasa penasaran masyarakat. Akibatnya apa? Narasi yang awal kecil itu berubah menjadi isu nasional. Bukan karena lawan terlalu kuat, tapi karena responnya dianggap tidak meyakinkan. Itu jelas, teman-teman. Jadi kesimpulan teman-teman, masalah terbesar polemik ini bukan apakah DNA benar atau salah sebenarnya. Apakah pendapat Dr. Sugeng itu ngawur atau enggak. Masalah terbesarnya adalah mengapa
standar berubah setelah hasilnya keluar. Kalau memang DNA itu haram, maka seharusnya haram itu sejak awal, bukan haram setelah hasilnya itu nggak sesuai dengan harapan. Kalau nasab itu memang kuat, maka verifikasi seharusnya memperkuat kehormatan nasab. Kalau mereka itu tes DNA, itu berarti memperkuat kehormatan mereka sebagai zuriyah Nabi yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Bukan justru mereka anggap itu kita itu ancaman. Kalau sekarang mereka menolak DNA, menolak tes DNA, menolak verifikasi, justru itu menghancurkan kehormatan mereka. Nah, dalam ilmu yang ditakuti itu bukan sebuah pemeriksaan, tapi hasil dari pemeriksaan itu sendiri. Dan ketika sebuah komunitas itu mulai lebih sibuk melarang sebuah alat verifikasi daripada menjawab sebuah substansi verifikasi, publik akan bertanya dong, apakah yang sedang dipertahankan itu sebuah kebenaran atau hanya sebuah keyakinan yang tidak ingin diuji selamanya? Demikian dari saya. Terima kasih.